Oke, baik. Saya lanjutkan. Em, jadi ini adalah kelanjutan dari kegabutan itu bahwa em, kalau YouTube itu saya nonton Ferry punya ide buat kampus apa online dan sebagainya ya sudahlah karena Syafi'i itu tidak sekaya Ferry Irwandi ya buat kelas-kelas nggak jelas untuk orang-orang yang pada nggak jelas juga nggak ada waktu mau mikirin negara yang ngapain. Tapi intinya adalah kita ingin belajar bersama terkait apa itu sebenarnya kebijakan publik dan eh, hal-hal yang menyangkut di dalamnya. Kemudian kita buatlah tema-tema itu, kita bagi nanti. Saya harap sih semuanya nanti bisa presentasi ya, apapun bentuknya. Buat pakai ChatGPT juga nggak apa-apa, orang PPT ini juga saya buat pakai ChatGPT. Nah, yang penting tujuannya kita share dan sharing perspektif kita. Oke, yang pertama kita mulai dari ini pertanyaan pembuka. eh, yang kemudian itu sering jadi perdebatan di kalangan para pengambil kebijakan. Dalam hal ini pengambil kebijakan itu bisa siapa saja ya, bisa politikus, bisa teknokrat, bisa parlemen, bisa DPR, bisa apa namanya eksekutif gitu, atau mungkin bisa PNS seperti Mas Ahmad Rizal ini yang sambil Zoom rapat pembahasan anggaran yang tidak ada anggarannya. Ya dan sebagainya lah itu pengambil kebijakan itu bisa siapa saja tapi secara umum di dalam konteks kita membangun atau mengambil sebuah kebijakan itu umumnya dibagi menjadi dua perspektif ya yakni yang pertama adalah perspektif ideologis yang sifatnya itu ada nilai-nilai di dalamnya ada tujuan di dalamnya ada apa namanya ada ya nilai-nilai tujuan value atau termasuk moralitas di dalamnya gitu yang menjadi pijakan di dalam pengambilan keputusan itu atau ada juga atau pengambilan kebijakan itu diacu pada data pada angka pada realita pada kenyataan gitu itu menjadi semacam pertanyaan besar ya di dalam proses pengambilan kebijakan publik antara dua pendulum atau dua kutub yang mungkin bisa terkadang dalam beberapa kasus bertolak belakang. Nanti kita lihat di belakang. Oke, misalnya, ini contoh kasus juga ada pertanyaan. Misalnya ada kebijakan untuk menaikkan BBM. Gitu, misalnya. Pertanyaannya, apakah kebijakan menaikkan BBM itu adalah soal-soal yang menyangkut tentang kebutuhan negara untuk data-data ekonomi misalnya, untuk neraca perdagangan misalnya, untuk hal-hal yang sifatnya teknokratis tadi, yang sifatnya data, yang sifatnya empiris, atau kemudian itu sesuatu yang sifatnya ideologis, misalnya kalau dalam hal ini berhubungan dengan sila kelima gitu tentang keadilan sosial. Jadi sebuah pengambilan kebijakan tentu ini sangat didorong, dipressure oleh setidaknya oleh dua kutub ini kutub ideologis dan kutub teknokratis lah. Anggap saja saya menggunakan istilah seperti itu. Nah, maka dalam hal ini kita nanti akan bersama membedah, kita awali belajar bersama untuk bagaimana filsafat ideologis dan teknokratis ini memberi kerangka bagi analisis strategis ini. Oke, selanjutnya ini materinya nanti yang akan kita bahas, mana ideologis, kemudian bagaimana keduanya mempengaruhi analisis strategis, kemudian nanti kita coba munculkan beberapa studi kasus ya di Indonesia perannya nanti seperti apa. Maka tujuan dari pertemuan ini tentu mendorong agar kita bisa menyadari bahwa kebijakan publik ini tidak hanya semata-mata satu tentang perhitungan-perhitungan matematis manajerial semata, tapi juga ada nilai-nilai ideologinya, juga ada nilai-nilai yang dibawa, tapi juga di satu sisi eh, perjuangan itu, saya ini berbicara terhadap para aktivis gitu ya, eh, di mana aktivisme yang kita gaungkan gitu sebagai seorang aktivis misalnya itu juga harus berlandaskan pada langkah-langkah yang lebih taktis teknokratis. Oke, yang pertama tentu tadi sudah dibahas bahwa yang pertama adalah filsafat ideologis, di mana
filsafat ideologis ini berakar dari filsafat normatif yang kemudian eh, kalau di dalam bahasa Eropanya itu apa istilahnya? Dasein gitu ya, apa, atau Besolun, satu lupa istilahnya. Tentang apa yang seharusnya dilakukan. Cara berpikirnya tentang apa yang seharusnya dilakukan. Dalam hal ini, si kelompok ideologis ini memandang bahwa si ilmu pengetahuan ini dipandu oleh nilai-nilai, oleh keyakinan, oleh tujuan politik, oleh kerangka paradigma tertentu, oleh kerangka konseptual tertentu, di mana ideologi-ideologi yang ada ini memberi arah, gitu ya. Ideologi-ideologi yang itu teman-teman saya kira sudah bukan nggak asing lah dengar istilah kapitalisme, sosialisme, Pancasila. Mungkin apakah Pancasila ini sejajar dengan kapitalisme atau sosialisme nanti kita tanyakan pada Pak Tentara kita di forum ini. Ya, gitu. Nah, intinya adalah ideologi-ideologi ini memberi arah, gitu, memberi arah dan visi besar. Meskipun nanti kalau pernah yang nonton debatnya Ferry Irwandi dan siapa itu tentang apakah kapitalisme itu mode of production atau dia itu ideologi itu nanti debatan yang menarik, tapi itu berbeda lah. Nah, intinya adalah bahwa ideologi ini memberi kekuatan, memberi arah, memberi tujuan yang jelas secara kolektif dari sebuah society gitu. Ya kalau dalam konteks Indonesia yang digunakan ya Pancasila sebagai sebuah dasar itu landasan filosofis dan landasan ideologis dari entitas yang namanya Indonesia. Oke, berbeda mungkin anggap aja kutub di sebelahnya ada filsafat teknokratis. Nah, di mana ini berangkal dari cara pandang positivisme yang sangat menjunjung tinggi sisi apa adanya. Sisi apa adanya. Ya senyatanya gimana, data-datanya seperti apa, angka-angkanya seperti apa, realitanya seperti apa. Di mana bahwa pengetahuan itu sahih apabila bisa diukur atau diuji dan diverifikasi, termasuk sebenarnya ini kurang, difalsifikasi. Itu bagian dari pengetahuan. Nah, ya, di sini tentu rasional, efisien, ilmiah. Nah, misalnya yang sering kita bahas ya APBN, di mana namanya APBN itu harus berbasis indikator makro, indikator mikro, ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal, dan lain sebagainya lah. Di mana dengan filsafat teknokratis ini, kalau tadi filsafat ideologis itu memberi banyak ruang yang ada di langit gitu, maka filsafat teknokratis ini memberi sesuatu yang berpijak ke bumi, sesuatu yang realistis, sesuatu yang senyatanya, sesuatu yang bisa diindra, bisa diamati. Itu filsafat teknokratis. Oke, selanjutnya, nah bagaimana kemudian kebijakan publik ini adalah dialektika atau dialektis dari dua perspektif ini gitu. Ada ketegangan, ya mungkin bahasa ketegangan kalau terlalu lebay ya nanti bisa diganti lah. Atau ada pertikaian, ada pertarungan gitu ya antara filsafat yang ideologis dan teknokratis ini, normatif dan positif. Gitu. Nah, itu nanti ada pertanyaan besar tentang apakah ilmu itu netral, apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai atau tarikat nilai. Kemudian apakah kebijakan yang diambil gitu, misalnya seorang Prabowo itu mengambil kebijakan A itu harus berbasis data-data atau berbasis cita-cita gitu. Karena terkadang dalam beberapa kasus itu dua hal ini bisa mengimplikasikan tindakan yang bertolak belakang. Yang berbasis datanya harusnya gini, tapi berbasis cita-citanya, berbasis keinginannya seharusnya gini. Itu terkadang ini dua tindakan yang terkadang dalam beberapa kasus bisa bertolak belakang. Maka tentu jawabannya keduanya perlu ya. Di mana ideologi itu memberi arah, kemudian memberi arah itu yang menjadi kompas itu kemudian teknokrasi ini memberi kebijakan, memberi panduan, memberi langkah yang jelas yang harus dilakukan sesuai dengan realita apa adanya. Nah, maka di dalam hal ini analisis strategis bisa didefinisikan sebagai proses sistematis memahami masalah, mengevaluasi opsi dan merumuskan strategi.
Ini ada tiga langkah penting ya teman-teman. Satu, memahami masalah. Semua analisis apapun pasti diawali dari memahami masalah. Analisis diri ya diawali dengan memahami masalah atau konteks yang ada dalam diri. Analisis sosial ya diawali dengan memahami kondisi realitas. Dalam hal ini, ketika ini analisis kebijakan ya perlu diawali dengan memahami masalah-masalah yang berkaitan. Dan yang penting lagi adalah mengevaluasi opsi. Jadi di mana ketika kita mau membangun sebuah kebijakan atau strategi itu di dalam tindakan apapun ya, di tindakan ekonomi, tindakan politik, di tindakan apapun, itu selalu harus muncul opsi-opsi. Kita harus mampu memunculkan opsi-opsi di dalam eh, eh, apa namanya permasalahan tersebut. Karena semua masalah itu pasti menimbul, pasti ada opsinya. Gitu. Misalnya problem kita adalah anak-anak suka tawuran. Opsinya apa? Itu secara ilmu pengetahuan atau bahkan secara nalar itu akan ada opsi-opsinya. Oke, opsinya adalah satu dibawa ke barak, dua dibawa ke perpus, tiga dibawa ke mana, empat ngapain, lima ngapain. Itu selalu akan ada opsi-opsi. Jadi sebenarnya semua masalah itu pasti ada opsi jawaban. Tugasnya ahli kebijakan adalah mengevaluasi atau menilai atau mengamati opsi-opsi yang ada itu. Kalau sampai kita bahkan tidak mampu membangun opsi, wah itu kiamat. Di bidang apapun ya, tidak hanya tentang pemerintahan ya. Misalnya saya mau mau eh, berdagang bakso gitu. Ternyata bakso saya nggak nggak rame, gitu, sepi. Ya. Ketika saya memahami masalah itu secara natural kalau saya itu memiliki kemampuan yang cakap, gitu saya seharusnya bisa memunculkan opsi-opsi gitu. Ada berbagai macam opsi. Saya bisa marketing yang lebih bagus, saya bisa membuat bakso yang lebih banyak micinnya misalnya, marketingnya ini, tempatnya pindah. Atau bahkan opsi yang lain adalah saya ganti pekerjaan, jangan menjadi penjual bakso gitu. Itu juga opsi. Gitu. Itu mengevaluasi opsi. Dan kemudian setelah kita evaluasi, kita mulai merumuskan strategi-strategi taktis. Tentu dalam konteks ini, karena ini konteksnya kebijakan publik ya, dia pasti multidisipliner ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan, termasuk Epolexos Good Hankam gitulah kata Pak tentara-tentara. Oke, kata orde baru deh. Ekolexos Good Hankam ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan. Itu kata orde baru seperti itu. Itu pilar-pilar bernegara. Nah, tentu manfaatnya mengurangi bias, memberi legitimasi, dan memperkuat efektivitas kebijakan. Nah, maka seorang analis kebijakan itu, ketika misalnya nih kita mau melakukan analisis terhadap sebuah kebijakan, maka tentu kita harus menjadi orang yang mampu menjadi jembatan antara kelompok ideologis atau ideolog itu dengan kelompok teknokrat. Kita harus menjadi jembatan keduanya. Tentu kita tidak bisa menjadi ideolog semata gitu, karena terkadang ideolog-ideolog itu umumnya ada di beberapa kasus ya, itu ada di misalnya di kelompok-kelompok politikus. Seorang menjadi politikus, kita asumsikan dia beneran gitu ya, kita tidak asumsikan tentang money politik, tentang dia mencari uang, korupsi, kita sampingkan itu dulu. Seseorang mengambil langkah menjadi seorang politikus itu pasti karena ada cita-cita. Ya cita-cita bisa macam-macam. Kita sampingkan dulu yang cita-cita ekonomi dulu lah, yang cita-cita koruptif dulu kita sampingkan. Tapi pasti dia punya tujuan nilai-nilai. Maka kemudian mereka sangat didorong oleh drive nilai-nilai itu. Ada yang Islamis, ketiga PKB, PKS, ada yang apalah katakan nasionalis, itu Gerindra, PDI dan lain-lain. Ada kelompok yang berbeda lagi, apalagi warna-warna itu. Mungkin mereka tidak memiliki ideologi, misal pun mereka tidak memiliki ideologi, setidaknya mereka memiliki nilai-nilai dan kultur di dalam eh, kultur partai politik. Itu kita misalnya contoh partai politik. Atau di kampus misalnya, seorang pejabat, misalnya seorang dekan, seorang kaprodi, ya dia pasti memiliki arah nilai-nilai tertentu. Dia pengen prodinya dibawa kemana. Seorang menteri dia pengen dibawa. Seorang pemimpin perusahaan, CEO perusahaan, dia pasti pengen arah. Nah, terkadang jembatan antara pengennya kemana dan realitanya apa itu terkadang
missing link gitu ya. Terkadang tidak terkoneksi. Nah, maka eh, misalnya nih, ini contoh kasus tentang kesehatan. Ada kelompok-kelompok ideologis yang berpandangan bahwa kesehatan dianggap sebagai hak asasi yang wajib dipenuhi negara. Maka kemudian muncullah kebijakan misalnya yang kita tahu sekarang yang disebut dengan JKN atau BPJS, itu wujud keadilan ideologi sosial gitu. Tapi di sisi lain, dalam perspektif demokratis, kita harus mempertimbangkan sisi-sisi manajemen risiko dan efisiensi biaya. Memang kita punya uang seberapa, kemudian mekanisme pengelolaan keuangannya seperti apa, kalau itu piutang, bagaimana bentuk hutangnya, eh, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka di dalamnya penuh dengan nuansa-nuansa rasionalitas, nuansa-nuansa data, pembiayaan, dan sebagainya. Maka kemudian pertanyaan kritisnya bisa seperti ini, apakah negara memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakatnya itu karena moral duty-nya, karena ideologi negaranya, si Pancasila itu misalnya, atau eh, dalam kerangka perhitungan cost benefit, ini yang teman-teman manajemen ya, agar tenaga kerjanya lebih produktif lagi. Jadi apakah BPJS itu demi demi sila kelima atau demi Mas Robert kerja di kementeriannya bisa lebih produktif biar tidak bolos gitu. Itu pertanyaannya gitu, pertanyaan atau ketegangan teoritisnya, ketegangan kritisnya antara dua sub ini. Oke, lanjut lagi. Misalnya kita bahas tentang lingkungan. Misalnya ada ketika kita pakai perspektif biologis ya lingkungan dilihat sebagai warisan bersama harus dijaga demi generasi mendatang. Misalnya ada wacana ibu bumi, kemudian save the earth dan sebagainya, itulah yang kemarin viral-viral itu. Yang kemudian itu penuh dengan nuansa moralitas, nuansa bahkan nuansa spiritualitas. Nah, tapi pertanyaannya di kelompok demokratis eh, sisi-sisi yang nuansanya itu nuansa langit tadi itu ya, nuansa ideologis tadi berbeda kalau orang teknokratis memandangnya pakai parameter-parameter, ada life cycle assessment, ada AMDAL misalnya kalau itu konteksnya pertambangan atau dan sebagainya, ada carbon equivalent, istilah-istilah teknokratis lainnya di dalam dunia perlingkungan lah. Yang kemudian konsekuensinya teman-teman, kadang misalnya dalam kasus misalnya dalam kasus Raja Ampat misalnya, itu ketika kita mau menggunakan dua perspektif yang berbeda ini, kebijakan yang bisa diambil bisa sangat berbeda sekali. Gitu. Misalnya kalau yang kelompok ideologis ya tidak boleh ada itu sama sekali. Misalnya itu kelompok. Tapi kelompok teknokratis nanti melihatnya dalam kerangka data. Gitu. Kita harus butuh pemasukan ini demi neraca kita seimbang. Tapi kemudian tentu kita harus menggunakan assessment dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Tentu nanti efek dari cara pandang itu eh, berbeda. Nah, di situ misalnya tertulis apakah kebijakan yang energi terbarukan seperti itu demi kesadaran menjaga bumi atau tuntutan investasi asing aja. Karena kalau ketika kita pakai perspektif kalkulasi misalnya investasi asing nanti kebijakan yang diambil berbeda kalau kita menggunakan nuansa ideologis gitu. Seperti itu. Ini contoh yang digital. Misalnya ruang digital dipandang sebagai ruang demokratis informasi kemudian berekspresi. Gitu. Kalau kelompok-kelompok teknokratis eh, itu memandangnya bahwa ruang digital itu ya dikalkulasi secara algoritmik, ada data analitik, efisiensi birokrasi dan lain sebagainya. Akhirnya muncul ambiguitas. Gitu. Di satu sisi kita menganggap ruang digital itu sebagai ruang yang demokratis, gitu. Kita mengasumsikan itu gitu ya, ruang digital ini menjadi ruang yang demokratis, bisa ngomong sembarangan apa segala macam di satu sisi. Tapi di sisi lain faktanya ruang digital itu juga dikendalikan oleh Peter Babel. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, echo chamber gitu dan sebagainya. Nah, itu faktanya juga seperti itu. Jadi ini bisa menjadi ketegangan kritis yang baik. Nah, ini juga ada saya tak contohkan. Misalnya subsidi energi, misalnya BBM. Secara ideologis tentu kita harus mensubsidi. Ini contoh paling sederhana lah.
secara ideologis itu kita harus mengkritisi karena itu bagian dari kehadiran negara untuk rakyat miskin lah katakan gitu ya sesuai dalam undang-undang gitu ya. Tapi secara teknokratis kemudian itu menjadi pertanyaan-pertanyaan teknokratis. Apakah subsidi itu tepat? Kemudian apakah menjadi beban APBN kata Sri Mulyani guru itu kan katanya apa bukan beban ya dia nggak bilang gitu. Dia bilang bahwa apakah bisa dibiayai selain APBN gitu kan. Ya, klarifikasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin nanti jadi muncul. Ya, wajar Sri Mulyani membuat statement seperti itu karena cara pandang dia cara pandang teknokratis. Dia yang dalam kerangka teknokratis yang pegang Excel-nya. Mungkin aja teman-teman ini dalam kerangka ini teman-teman perspektifnya nanti seperti apa. Oke, kemudian konsep ekonomi gitu ya. Ekonomi kerakyatan, di Orde Lama gitu ya. Nah, kerajaan ideologis, kita harus mengencangkan sabuk gitu kan kata kata Soekarno saat itu. Kemudian berubah di Orde Baru ya. Kemudian menjadi lebih sangat teknokratik. Kemudian teman-teman mungkin pernah dengar istilah mafia berkeley gitu bagi aktivis-aktivis gitu. Ya tokoh-tokohnya hingga sekarang ya itulah misalnya Sri Mulyani. Ya Sri Mulyani bukan Orde Baru tapi maksudnya itu tokoh-tokoh yang melambangkan sisi teknokratisismnya. Sri Mulyani siapa lagi, um, Dede itu dan sebagainya lah ekonom-ekonom itulah. Bahkan mungkin mungkin ya saya kira Luhut Bin Sarpanjaitan itu husnudon saya. Ini husnudon saya kan kalau kebanyakan orang politik memandang orang mengkritik Luhut Bin Sarpanjaitan itu ya ideologis, dia pro Cina apa sebagainya lah ya. Itu kan suudon terhadap Luhut. Husnudon saya terhadap Luhut, jangan-jangan dia itu teknokrat. Tentara tapi teknokrat. Tapi ya sebagai tentara ya tentu ngomongnya agak ngawur-ngawur gimana gitu katanya dulu ya waktu itu. Betul. Betul tuh. Jangan-jangan seperti itu. Ini pertanyaan saya jangan-jangan saja. Jangan-jangan dia teknokrat. Dalam kerangka teknokratis maksud. Jangan-jangan. Meskipun juga perpindahan dari Orde Lama ke Orde Baru itu juga pilihan politik juga sebenarnya kan. Misalnya biar nggak terlalu jauh lah ekonomi ke bidangnya semua orang di sini yaitu pendidikan. Pendidikan itu sering dirancang dengan landasan nilai dan ideologi 68, 75, nuansa-nuansa apa namanya, nuansa nation building ya, gitu. Kemudian yang nuansa sekarang itu ya ada kurikulum merdeka, ada PISA, ada TIMS, ada istilah-istilah itulah ya, ada literasi digital, ada apa lagi istilah kemampuan abad 21, apalagi kalau yang istilah-istilah itulah yang sifatnya nuansanya nuansa teknologi sangat evidence based policy dan kurikulum disesuaikan agar meningkatkan skor literasi, numerasi dan kompetensi global. Pertanyaannya di sini yang jadi menarik. Apakah pendidikan harus menjadi alat nation building ataukah sedang skill factory bagi pasar kerja global? Apakah kita sedang mendidik manusia berkarakter atau sekedar mencetak pekerja kompeten? Itu juga jadi pertanyaan dalam konteks analisis kebijakan, dalam konteks ideologi dan teknologi, misalnya dalam kerangka pendidikan. Nah, akhirnya, ini mungkin sudah akhir ya, teman-teman belajar di bidang apapun yang sedang teman-teman geluti atau sudah pernah teman-teman geluti, itu bukan hanya soal mata pelajarannya, sebenarnya. Bukan tentang makul-makul yang teman-teman ambil SKS-nya, tapi di dalamnya ada medan pertarungan gitu ya, antara sisi-sisi kekuasaan, sisi-sisi politik, sisi-sisi nilai, sisi-sisi value, mungkin termasuk sisi-sisi spiritualitas, juga termasuk sisi-sisi data yang realita fakta. Itu ada pertarungan di dalam kurikulum-kurikulum yang sedang teman-teman ambil gitu ya ketika kuliah atau kemarin KRS, KRS Ria. Itu ada sisi-sisi itunya. Nah, akhirnya ini sudah conclusion artinya, kita harus menjadi orang yang
mencoba selalu membangun opsi-opsi yang berbasis bukti gitu, bukan sekedar justifikasi ideologi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini ya cuma ya ini agak berat. Selalu tetap menjaga objektivitas tapi juga tetap memiliki apa namanya? Bukan netral gitu, tetapi memiliki positioning gitu terhadap kepekaan terhadap nilai-nilai sosial. Di satu sisi kita tetap harus nilai-nilai sosial, tapi di sisi lain kita harus berusaha sebisa mungkin menjaga objektivitas. Ini bukan titik pasti, ini titik yang ambigu sebenarnya. Antara kita, bukan ambigu sih ya, maksudnya titik-titik yang buram gitu ya, titik-titik abu-abu gitu. Antara peka terhadap nilai-nilai dan menjaga objektivitas. Karena terkadang ketika kita peka terhadap nilai-nilai sosial, aspiratif, dan lain sebagainya, itu terkadang dalam beberapa kasus itu mengaburkan kemampuan kita untuk objektif. Karena yang muncul adalah emosi. Akhirnya saya menyimpulkan ya pertarungan antara ideologis dan ekonomis ini pertarungan antara emosionalitas dan rasionalitas. Kita tidak mungkin tidak bisa pro misalnya dalam kasus tambang atau dalam kasus apa misalnya penggusuran atau dalam kasus-kasus yang sifatnya sosial gitu ya sebagai aktivis yang dimunculkan itu bukan rasionalitas yang dimunculkan menjadi seorang aktivis itu kan sisi-sisi emosional kita melihat orang kebuki misalnya atau melihat orang demo disemproti apa segala macam itu kan yang muncul bukan rasionalitasnya yang muncul emosinya emosionalitas maksudnya. Bukan emosi marah ya tapi sisi-sisi emosi gitu. Itu yang tapi di sisi lain sebagai seorang yang harus menggunakan teknokrat ini ya juga harus memunculkan sisi-sisi rasionalitas itu yang menyeimbangkan keduanya yang mungkin nanti kita bisa diskusikan. Akhirnya seseorang yang ideal itu adalah orang yang mampu menengahi antara dua epistemologi yang berbeda ini, antara kelompok politikus dan kelompok teknokrat. Pertanyaannya kemudian, saat ini Indonesia itu lebih dikelola dengan lensa ideologis atau lensa teknokratis. Jika lensa ideologis, berarti kita harus menguatkan sisi teknokratisnya. Itu seperti apa? Jika kita lensanya itu sangat ideologis, tidak teknokratis, jika kita itu sudah terlalu teknokratis, terlalu data, tidak ada ideologinya, tidak ada arahnya, ideologinya harus seperti apa? Itu jadi pertanyaan saya, teman-teman. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Syafi'i, Mas Syafi'i Ahmad atas paparan yang telah disampaikan tadi mengenai mengantar analisis strategis dan kebijakan publik. Selanjutnya mungkin teman-teman ingin merespon, menanggapi, mempertanyakan, membantah atau apapun silahkan. Cukup, cukup, tutup. Itu penyusup itu dari TNI itu. Penyusup, iya, penyusup. Ada TNI, ada tentara di sini yang bertugas untuk mencuci piring, mengantar, memilih Le- le- beras dengan Lebih kualitas lebih terbaik. tepatnya jadi mesin pencetak uang bagi oknum-oknum. Oke, silakan Kakak Eka. Mungkin Silakan, langsung Eka Syah. ya terima kasih atas pemaparan yang tadi disampaikan. Eh, Mungkin ini sifatnya apa ya menambahkan Siap. satu poin di awal tadi bahwa perdebatan antara pandangan ideologis dan teknokratis itu kan nggak pernah usai. Nah, pertanyaannya mana yang paling baik untuk tersebut atau pertanyaan selanjutnya diekspresikan atau digabungkan.
Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mana yang lebih baik antara teknokratis maupun ideologis, semuanya tidak ada jaminan akan lebih baik yang mana. Karena suatu kebijakan, suatu strategi tidak diukur dari perencanaan kebijakannya, tapi dilihat bagaimana efeknya nanti ketika kebijakan tersebut telah dilakukan. Kemudian apakah dua hal itu, teknokratis maupun ideologis, bisa disinkrasikan? Jawabannya juga tidak bisa disinkrasikan, karena pasti ada yang dominan, entahlah salah satunya. Nah, kemudian ketika kita melihat realitas kehidupan atau realitas kebijakan-kebijakan yang saat ini kita alami di Indonesia misalnya, mana yang lebih dominan antara pendekatan teknokratis maupun Kembali dulu pendekatan Pak. uh, kalau bagi saya uh, cara pandang ideologis masih menjadi dominan. Hal tersebut tidak terlepas dari kita adalah post colonial state dengan uh, paradigma bahwa kita serahkan sepenuhnya apa yang kita miliki kepada pemerintah untuk nanti kita jadikan pemerintah tersebut menentukan nasib kita ke depan. Nah, pandangan ini uh, mendrive mengendalikan cara pandang masyarakat secara umum. Yang penting hak kita. Tadi ada pertanyaan. Pertanyaan adalah apakah pendidikan adalah hak segala bangsa atau sebuah jasa yang untuk mencetak manusia yang relevan dalam dunia nyata. Saat ini konteks pendidikan adalah pendidikan sebagai hak segala bangsa. Artinya yang penting berpendidikan saja. Atau misalnya contoh kayak makan siang bergizi gratis yang di. Nah, kebijakan tersebut lahir atas kegelisahan untuk meningkatkan gizi nasional atau untuk mau di arah memenuhi perut saja, maka semua dapat tuh sama kayak kondisi sekarang. Pendekatannya ideologis ketika mereka makan, mereka kenyang dan mereka percaya sama saya sebagai decision makernya. Tapi ketika makan siang gratis dijadikan sebagai memenuhi gizi atau meningkatkan gizi nasional, maka harus adil. Yang sudah mendapatkan makan gratis di rumahnya, makan gizi di rumahnya, tidak usah lagi mendapatkan makan gratis yang disediakan oleh pemerintah. Nah, dengan melihat kondisi bahwa negara kita masih dominan dengan pendekatan ideologis tersebut, uh, maka sampai kapanpun upaya untuk mencapai manusia atau pribadi yang berdasar global, kritis, independen dan seterusnya akan sangat lama untuk tercapai. Apalagi konstruksi-konstruksi kebijakan publik kita yang dijalankan secara latah. Latah maksudnya misalnya kayak bus kereta listrik bus itu apa yang membuat itu diterapkan dalam konteks Indonesia salah satu faktornya bukan karena kita butuh itu tapi karena itu yang sedang populer nah kita butuh bicara tanpa mempertimbangkan anggaran keberhasilan dan yang mungkin itu yang saya tambahkan gitu. Nah, uh, Siap, terima kasih Mas Eka. Saya kira ini diskusi mengalir saja ya. Bisa langsung saling merespon dan menanggapi dan mempertanyakan eh, dari masing-masing mahasiswa. Tapi juga saya juga punya pertanyaan sedikit. Eh, ini mana Ahmad Syafi'i? Oh, masih ada. Soal Tanyanya ke forum, jangan ke saya dong, saya juga nggak paham. enggak, enggak karena ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Ahmad Syafi'i. Ya, kenapa muncul apa ya ide untuk membuat kuliah tentang eh, hal ini gitu, tentang perdebatan antara ideologis dan teknokratis itu. Karena juga kalau dilihat dari definisi yang dipaparkan tadi, teknokratis itu juga bagian dari yang ideologis itu. Gimana itu Iya, maksudnya?
Ya kan positivisme itu bagian dari ideologi yang menganggap kebenaran harus bisa diukur, diverifikasi. Itu kan juga bagian dari ideologi. Margo nggak kebagian jatah aja, Mas. Oh, ya kalau cara pandangnya seperti itu ya boleh-boleh aja. Cuma apa namanya positivisme sebagai sebuah struktur nilai tertentu ya acuan dia teknokratis maksudnya acuan dia bahwa sebenarnya titik tekannya ada di sisi perbedaannya aja. Kalau digabung-gabungkan ya semuanya adalah nilai, semuanya adalah alam berpikirnya kebudayaan manusia. Iya, kalau itu iya. Tapi kemudian untuk melihat struktur berpikirnya si manusia itu, si kebudayaan manusia itu, ya ada dua jenis itu. Satu melihatnya dalam kerangka tujuannya, apapun itu bentuk tujuannya. Dua, melihatnya dalam kerangka realitas yang ada. Yang kemudian tadi yang saya simplifikasi itu sebenarnya simplifikasi saya aja. Yang satu menggunakan emosinya. Emosi itu maksudnya bukan marahnya ya, tapi sisi emosionalitasnya di dalam menanggapi realita. Memulainya dengan emosi sehingga nuansanya itu nuansa perjuangan ya gitu. Yang satu menanggapinya atau melihatnya dalam kerangka realita, kerangka data, nyatanya seperti apa. Yang kemudian itu cenderung dingin dan apa ya, ontologis aja, apa adanya aja. Terkadang sisi-sisi epistemologisnya jadi tidak apa katakan tidak terasa kayak gitu. Itu perbedaannya antara dua kutub itu. Kalau kemudian pertanyaannya kenapa muncul ide ini ya karena itu pengamatan bodoh saya terhadap realitas kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik di Indonesia itu diobrak-abrik dalam tanda kutip oleh dua geng besar ini, geng ideologis yang menjadi aktivis dan ujungnya jadi politikus, geng teknokratis yang sangat akademisi yang ujungnya jadi eh, PNS kayak Mas Robert. Nah, Indonesia itu akhirnya diobok-obok oleh permainan dua kelompok ini, gitu. Kelompok ideologis dan kelompok teknokratis. Yang tadi kata Kak Eka, orang akan cenderung ke salah satunya gitu ya. Maksudnya dalam konteks pengambilan kebijakan, nggak, umumnya akan cenderung. Dan itu satunya itu seperti itu sih. Mungkin yang lain, Mbak Nazila atau Mbak Salsa ada tanggapan? Mas Irfan tadi kayaknya on cam. Atau Mas Mubin, Cek, cek, gue silakan. cek. Terdengar suaranya? Ya, silakan Mas Mubin. Eh, Oke, makasih ya. Saya memantik-mantik saja ya, dikit-dikit ya. Oke. Di luar dari apa entah apa tujuan kuliah ini ya, yang penting ya berdiskusi kumpul-kumpul aja sambil rasan-rasan Mas Iqbal itu sampingnya Mas Robert itu. Oke, wait. Menurutku mm, malah gini, aku melihatnya itu bukan karena tadi yang diutarakan ideologi itu kan sudut pandang epistemologis ya. Menurutku teknokratis juga itu ideologis ya. Nah, aku melihatnya kayak gitu. Jadi teknokratis itu turunan dari apa yang ingin dilakukan dari ideologis. Ya bisa saling melengkapi hasilnya ya. Cara ideologisnya gimana, tujuannya cuma tujuannya adalah kapitalis, turunannya dengan data-data kayak gitu ya. Cara cara gampangnya kayak gitu.
bukan dipertentangkan. Aku melihatnya malah bukan dipertentangkan. Ya. Menurutnya kalau kalau mau pertentangkan ya sama-sama ideologis gitu loh. Cuma ideologisnya apa? Kalau Pancasila berarti kan cenderung ke sosialis. Jadi lawanannya sosialis apa gitu ya? Kapitalis atau apa? Saya melihatnya seperti itu. Karena memang kalau dibilang apa namanya induk dari Indonesia, konteksnya Indonesia bahwa Indonesia berangkat dari sosialis gitu loh. Kita udah kehilangan jiwa sosialis kita gitu. Jelas ya disebutkan dalam Pancasila kan. Yang dibilang bahwa tidak sosialis, tidak liberalis, di tengah-tengah moderat adalah Pancasila. Dalam enggak, justru Pancasila itu sosialis banget menurut saya, sangat sosialis gitu. Jadi melihat apa namanya pertentangan itu bukan ideologis menurut saya ya, bukan ideologis dan teknokratis, tapi ideologis dengan ideologis. Ideologisnya apa gitu. Kalau Pancasila lawannya apa gitu ya. Nah, kalau melihat konteks di Indonesia, ideologis itu cuma menjadi sampiran saja, menjadi topeng saja, gitu. Pancasila itu enggak diucapkan saja, tapi tidak di apa namanya, tidak benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan. Jadi Mas Ekaja beberapa tadi menyebutkan bahwa cenderungnya ke apa namanya kebijakan-kebijakan itu ya kecenderungnya ke itu ya ideologis. Iya semuanya menurut saya ideologis. Tapi secara turunan teknokratisnya gagal, fail gitu deh. Fail. Ya. Entah itu ya entah itu bagian dari proses atau memang yang sekarang belum nampak gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu bukan kalau kalau Mas Habib yang berarti ideologis dengan teknokratis, tapi saya melihatnya bukan ideologis apa dengan ideologis apa sehingga turunan teknokratisnya sebagai tolak ukur dan implementasinya itu berbeda gitu ya. Nanti turunannya aja. Kalau Pancasila bisa diteknokratiskan, sangat bisa diteknokratiskan gitu loh. Bisa diturunkan secara ideologi Pancasila diturunkan dengan data-data dengan dan lain-lain bisa seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya memang Indonesia sekarang yang udah bukan lagi Pancasila. Apa Pancasilanya dipraktikkan dalam apa? Kata tadi pendidikan gratis, gratis mana dari mana? Yang biaya gratis, yang biayain juga pajak ditarik. Kata makan siang gratis, nggak ada makan siang gratis. Kita ditarik pajak untuk membiayai makan siang, kan. Untuk membiayai kuliah Mas Syafi'i gitu. Nggak ada. Kuliah Mas Syafi'i itu nggak gratis. Kuliah Mas Syafi'i dibayarkan Robert sebagai PNS yang dipotong 15%. Nah, gitu kan. Ini enggak sejatinya itu sosialis banget aslinya. Ya, urunan gawe bareng-bareng kan gitu. Ya melihatnya seperti itu sih. Ya, gitu aja untuk memantik aja biar biar ada anget-anget. Kasih. Ivan tadi katanya mau ngomong, Van. Silakan, Ivan. Mas Irfan, Silakan, Ivan, Mas Irfan. aktivis yang masih menjadi aktivis. Ya, Oh, lagi di tempat ramai. Lagi demo di depan DPR kayaknya. Oh, lagi demo ya sudah. Oh, Pak Redi, silakan Pak Redi. Ya, Mas Safi, mungkin saya sedikit memberikan pendapat. Ya, saya terpantik dari apa tadi pernyataan. Minta maaf Pak, siapa tadi yang admin FITK itu tadi. Ya, saya sepakat bahwa kita tidak bisa mempertentangkan antara ideologi dengan teknokrasi tadi ya dalam hal analisis strategis ya semuanya itu berkaitan dengan ideologi ya kalau tadi teknokrat itu disebut kita mengambil apa namanya keputusan itu berdasarkan pada
data, juga berdasarkan pada analisis yang mungkin akurat, kita bisa saja bilang bahwa data sekarang itu mudah sekali untuk dimanipulasi. Entahkah itu menggunakan pendekatan kuantitatif atau menggunakan pendekatan kualitatif dalam memperoleh data, itu sangat-sangat mudah sekali untuk dimanipulasi. Tergantung pada kepentingan siapa. Nah, kita ambil contoh kasus yang sekarang ini terkait dengan data BTS yang mengatakan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia yang sudah berkurang, ya, itu kan mereka sebenarnya bukan melihat pada fakta yang sebenar, ya, tapi pada dengan cara menurunkan standar kemiskinan itu, dan menurut mereka biasanya 20.000 pengeluaran maksimal satu hari itu sudah tergolong tidak tergolong sebagai miskin. Dari data itu bisa saja dimanipulasi, tergantung pada siapa punya ideologi, ya, kita mau ikut ideologi siapa. Nah, kalau kita mau mempertentangkan soal analisis strategis kebijakan publik ini, sebenarnya bukan soal ideologi dan teknokrat, tapi soal rasionalitas dan realitas. Jadi kita mengambil keputusan itu, apakah berdasarkan rasionalitas semata ataukah berdasarkan realitas. Dan saya pikir kedua hal ini tidak bisa dipertentangkan juga. Ya, kalau kita mempertentangkan secara ekstrim antara rasionalitas dan realitas itu juga kurang tepat, ya. Saya pikir posisi kita sekarang di mana, ya. Nah, saya coba sedikit mengambil referensi dari analisis kebijakan publiknya Purwo Santoso. Nanti teman-teman juga bisa mengacu di situ. Ada cukup banyak model-model pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Di antaranya itu ada rasionalitas komprehensif, itu ada mixed scanning dan peer-based. Ya. Nah, sekarang kita kalau mau mempertentangkan beberapa metode itu. Ya, mengambil keputusan itu apakah berdasarkan rasional komprehensif, yang teknokratis, ya, bahwa setiap permasalahan itu memiliki solusi yang objektif berbasis data, ya, ataukah berdasarkan kepentingan politis, itu mixed scanning, ya. Setiap permasalahan bisa berada dalam sebuah konteks yang spesifik, ya. Kemudian juga ada berdasarkan birokratis, ya, apakah tidak ada solusi yang benar-benar objektif untuk setiap masalah, karena permasalahan dan pengambilan keputusan itu selalu terjadi dalam sebuah konteks yang spesifik. Jadi kesimpulannya, ya, sebenarnya tidak ada hal yang bisa kita pertentangkan. Sebaiknya kita mengambil jalan tengah. Ya, kalau kita lihat posisi negara kita mungkin lebih banyak mendukung ideologi orang tertentu. Data-data juga bisa dimanipulasi. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Mas Safi. Minta maaf saya tidak bisa ikut full karena sambil dengar yang lain juga. Aku izin masuk merespon tadi yang disampaikan oleh Mas Mubin dan Mas Reddy bahwa Silakan. uh, bahwa tidak ada perdebatan antara teknokratis maupun ideologis. Kita dudukkan dulu perkara dua konsepsi tersebut antara ideologis maupun teknokratis ini kita mau bawa dalam ranah ontologis atau epistemologisme. Kalau dalam wilayah ontologis semuanya sama, kebijakan publik mau dari sudut pandang ideologis maupun teknokratis sama-sama ada artefak publik yang membawa pabrik menuju keteraturan dan seterusnya. Tapi dalam wilayah epistemologis ini berbeda. Kayak tadi saya bilang bahwa ketika kebijakan itu diimplementasikan, tujuannya untuk semua orang atau mencapai meritokrasi. Misal, kebijakan calon pemimpin, presiden, wakil presiden, tadi, dan seterusnya. Dan kebijakan tersebut itu mengharapkan itu bukan semua orang mempunyai posisi yang sama untuk dipilih. Mau dia lulusan mana, dia pernah apa, dia punya apa, semua dipandang sama. Asal partai politik mendukung gitu kan sebenarnya. Nah itu bentuk dari ideologis karena kesetaraan tadi. Tapi dalam konsepsi teknokratis itu nggak bisa diterapkan model seperti itu. Meritokratis harus teknokratis harus meritokrasi. Yang tidak punya kualifikasi minimum nggak boleh
mencalonkan, haknya dikurangi, haknya di, ya, adanya pendekatan teknokratis dengan meritokrasi itu sendiri. Tak perdebatannya. Ketika kita tentang Indonesia, teknokratis tidak, belum atau bahkan tidak bisa diimplementasikan karena tadi kultur kita masih pengaruh pasca kolonial itu memandang bahwa ya kita sama-sama harus merata dan seterusnya. Itu yang membantah tadi yang disampaikan oleh Mas Mubin dan Mas. Moderatornya kenapa nih? Ngantuk. Dia Siap, siap, Hoirunisa siap. kalau mau berpendapat Nazila, Jelas Marisa, Sarsa, Itu ada pertanyaan tuh dari Pak Hermi. nah silakan dijawab. Jawab pemateri lah. Ada pertanyaan nih di komentar. Bagi seorang analis kebijakan, misalkan, adakah rekomendasi komposisi ideologis sudah teknokratis ini? Lebih baik mana ideologis yang banyak atau teknokrat? Ya kalau Syafi'i yang Ya jawab ya sebagai praktisi teknokrat. saja kan Mas. Kalau pertanyaannya kayak gitu loh ya, meskipun tadi kan udah disinggung tidak ada perdebatan atau tidak ada persinggungan antara keduanya ya. Ini bukan sesuatu yang bertolak belakang atau tadi yang sudah banyak disinggung lah. Mungkin Pak Reddy kan kira-kira kayak gitu. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu ya, kalau ini harus dijawab ya teknokrat kalau Syafi'i. Tapi kalau pakai kerangkanya Pak Reddy dan Mas Mungkin tadi ya nggak ada yang perlu dipertentangkan, ya dua-duanya harus digunakan. Atau Pak Reddy silakan menjawab yang sudah paling Ya, duluan. baik. Saya mungkin jawab secara singkat saja. Kita memilih yang mana? Banyak ideologis atau banyak teknokrat? Saya tambah satu, sebaiknya teknokrat yang berintegritas. Nah, kata kuncinya integritas. Kalau tidak ada integritas ya mau teknokrat seperti apapun dan punya ilmu pengetahuan, pasti bisa saja dimanipulasi data-data. Ya. Tuh, Mas Refet, Anda harus berintegritas. Itu ada pertanyaan itu loh. Berarti Gibran itu didorong oleh kelompok ideologis. Ya tidak. Gibran didorong oleh termulmul. Gibran itu didorong oleh kelompok, kalau pragmanya itu ya kelompok teknokratis. Pada dia bisa mengambil masa seberapa sehingga dia diambil menjadi Loh, tapi wakil tadi dari presiden. statementnya Eka, kalau kita mau melihat dalam kerangka presiden itu dipilih oleh oleh bisa oleh semua orang atau tidak semua orang, kalau misalnya dalam kelompok ideologis itu kan ya ini hak semua orang gitu. Itu kan mindset atau itu kan narasi yang dibawa oleh katakan kelompoknya Gibran gitu ya. 02 kan nuansanya kan seperti itu. Nah, Semua itu orang kan ya boleh. aku bilang apa? Tapi Ideologis kalau hanya sebagai sampiran saja. Aslinya enggak ada. Kemampuannya apa? Joget di ruang DPR aja itu. Enggak joget Hanya deh. ya itu jadi perdebatannya. Di satu sisi eh, di narasinya narasi ideologis tadi yang oposisinya si Gibran dalam konteks itu adalah teknokratis. Ya, dia kan belum sesuai dengan aturan 40 tahun apa segala macam. Itu kan narasi teknokratis. Narasi aturan itu kan narasi teknokratis. Gitu sih. Itu terkait ya dengan menanggapi aja sih. Tapi kalau kemudian menanyakan integritas segala macam ya ya silahkan dijawab masing-masing. Sudah tahu jawaban. Oke, silahkan ada lagi. Dia Hoirunisa silahkan Mbak Dia. Mungkin ada pendapat.
Mbak Desi Asmarita. Oh, Ikut nyimak Ide dulu, Mas. oke. Najila, Najila. Ayo, Salsa. Oke, mungkin dipantik Mas. Contohnya apa? Kita analisis dengan tadi yang kamu pertentangkan tadi itu ya, yang lebih cari problem yang lebih mikro lah, jangan yang oke, jangan bisa lihat dalam burung ini menyebutkan beberapa tokoh mana saja yang idola teknokrat sekaligus hanya ideologis atau teknokratis murni. Ya, kalau pertanyaannya kayak gitu, emang ada ya tokoh yang ideolog atau teknokrat murni yang nggak bisa ya. Tapi mungkin kalau ini ya mungkin penjelasannya bukan dipertentangkan ya, tapi ada di porsinya gitu. Jadi kalau ini cara pandang saya ya, kelompok-kelompok ideologis atau orang yang memiliki nuansa ideologisnya lebih tinggi dibanding nuansa teknokratisnya di dalam alur berpikir maupun statement-statement publiknya, itu ya ada di kelompok-kelompok yang sifatnya apa namanya, katakan politikus ataupun negarawan kayak gitu. Orang-orang yang bicara tentang tujuan-tujuan kayak gitu. Termasuk para YouTuber, termasuk para apalah katakan orang-orang yang influencer kayak gitu. Itu mereka kan cenderung ideolog karena kecenderungannya tadi itu ya. Karena banyak berbicara mengenai sisi-sisi nuansa ininya, nuansa tujuannya. Ya, tokoh-tokoh itulah. Meskipun ya nggak ada orang yang ideolog maupun ideolog hanya ideolog itu nggak tahu kan kita mungkin juga. Atau kemudian eh, kalau teknokrat ya cenderung orang-orang yang berkutat di apalah katakan di balik meja, di orang yang mengambil orang yang membisiki pengambil kebijakan. Misalnya Mas Robert ini itu kan termasuk salah satu jenis teknokrat ya. Mungkin nanti bisa banyak cerita pengalaman beliau yang ada di kementerian bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan dalam program agama itu kan sangat nuansa teknokratis sekali. Silakan nanti Mas Robert bisa berbagi pengalaman. Itu sih, nggak tahu. Saya tidak tahu ya, saya tidak bisa menyebut nama ya. Bingung juga kalau mau mengklasifikasi seorang masuk teknokrat atau ideolog. Ya, Mas Safi kayaknya pengen menyebut dirinya sendiri sebagai ideolog dan teknokrat sekaligus. Saya belum bisa disebut itu, saya tidak pernah mengambil kebijakan, saya tidak pernah ada di titik itu, gitu. Itu kan ya, ya tidak tepat kalau saya melabeli diri saya. Tapi kalau Mas Robert tepat karena sudah pernah menjadi bagian dari pengambil kebijakan. Oke, mungkin coba kita analisis beberapa kasus saja ya, beberapa kasus yang anggap ini. Anggap saja saya menyebut satu tokoh, misalnya kita sebut nama Soekarno gitu. Di awal-awal Orde Baru itu kan nuansa nuansa termasuk dalam hal ini Prabowo itu saya merasa agak seperti seorang Soekarno. Artinya adalah diisi kepala yang kemudian dilantunkan di dalam pidato-pidatonya seorang Prabowo itu nuansanya nuansa Soekarno sekali. Nuansa yang sangat ideologis, nuansa yang sangat api-api, nuansa tentang cita-cita Indonesia apa segala macam itu kan tercermin di dalam berbagai macam pidato-pidatonya seorang Prabowo. Em, Pertanyaannya kalau kayak gitu nanti saya juga bisa mengajukan pertanyaan, apakah seorang Soekarno yang ideolog seperti itu kemudian mengambil tindakan-tindakan dalam tanda kutip ekstrim di era Orde Baru saat itu ya, yang kemudian jadi perdebatan sengit lah antara berbagai macam kelompok di era itu, gitu, PSI apa segala macam itu kan, yang kemudian akhirnya Soekarno-nya digulingkan. Em, apakah
kalau kemudian itu nuansanya ideologis ya saya menggunakan asumsi seorang Soekarno itu ideologis ya. Nah, kemudian apakah ketika seperti itu kemudian kebijakan-kebijakannya itu yang diambil kan kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip ekstrim ya. Kebijakan-kebijakan ekonominya ekstrim mungkin dan lain sebagainya ekstrim. Itu yang terkadang menjadi pertanyaan secara pribadi saya gitu. Ketika nuansanya ideologis sangat ideologis itu tindakan-tindakan yang dilakukan itu bisa sangat ekstrim yang itu bertentangan terhadap ilmu-ilmu manajerial, ilmu-ilmu data. Kita tidak ngomong tentang membohongi datanya ya. Kita asumsikan datanya benar dulu nih. Kita jangan bahas integritas dulu itu sisi yang lain. Tapi kita asumsikan integritasnya oke. Berarti kan ketika kita punya semangat tinggi terus kemudian tidak ditopang oleh sisi ideologi atau teknokratis ini, itu terkadang pengambilan ininya gitu loh. Pengambilan keputusannya jadi terkadang ekstrim gitu saya menggunakan istilah itu. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada bisa dipahami nggak ya omongan itu? Atau membulat? Ya seperti itulah. Bagaimana kemudian ketika nuansa si pemimpin atau si pengambil kebijakannya itu ideologis, boleh nggak saya bilang gitu ya, kalau kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil, cara berpikir yang diambil itu akan cenderung ekstrim. Ya, saya sepakat dengan Mas Ahmad Syafi'i tadi. Eh, Ketika mencontohkan Presiden Soekarno, ada salah satu kebijakan yang itu sangat bernuansa ideologis sekali, yaitu eh, printing manis. Karena pernah melakukan kebijakan yang sangat Reforma agraria, sangat banyak dikritik oleh para ekonom. Jadi pembangunan kemercusuar, Monas, Stadion Gelora Bung Karno itu dibangun besar-besaran di masa Soekarno dengan cara printing money. Cetak uang sebanyak itu kan tujuannya satu, agar Indonesia sebagai negara baru dipandang di Asia atau bahkan global dunia. Tapi cara yang dia lakukan menyebabkan berakibat terhadap anjloknya jatuhnya nilai rupiah itu sendiri. Nah, itu salah satu konsekuensi ketika pengambil kebijakan hanya mengedepankan keyakinan. Ideologis kan keyakinan terhadap sesuatu tanpa mempertimbangkan aspek teknokratisnya, risetnya. Dan ya benar itu sangat sangat mengkhawatirkan ketika pengambil kebijakan sangat ideologis. Bukan terus ideologi nggak penting, tapi ketika sangat ideologis dengan mengedepankan keyakinan sangat sangat bahaya. tapi dengan adanya ideologi itu produk-produknya bisa kita rasakan sekarang, Eka. GBK kita bisa nonton timnas dengan nyaman, dengan jumlah yang besar. Monas kita bisa jalan ke Jakarta itu pasti ke Monas jadi tempat wisata. Ada Tugu Pancoran, ada tugu-tugu apapun di Jakarta dan mercusuar-mercusuar yang lain itu kan ada efeknya juga tapi. Tapi coba kita lihat inflasi rupiah kita di era itu dibandingkan dengan era sekarang. Akibat fenomena itu salah satu yang selain krisis moneter 98. Jatuh. Ada negara apa namanya? Uh, jadi ada satu negara di Afrika, ada satu negara di Afrika yang sekarang menjadi Republik Kongo. Itu negaranya hilang, bangkrut gara-gara si presidennya mengundang Muhammad Ali atau nggak seperti siapa pertandingan tinju dengan cara yang sama dengan dilakukan oleh Soekarno dengan negaranya bangkrut. Sekarang menjadi Republik Kongo itu, aku lupa nama negara sebelumnya. Nah itu konsekuensi yang mengkhawatirkan. Cek cek dengar. Dengan Nah, ya nanggapi dikit ya. Menurut saya, oh ideologis itu penting menurut saya. Dan juga menurut saya tidak case-case yang diutarakan tadi seperti Soekarno dan lain-lain. Menurutku
Kalau berhubungan dengan apa namanya kebijakan publik, tentunya harus dilengkapi dengan teknokratis yang tinggi gitu. Bukan 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 berarti bukan terlalu ideologis atau bukan terlalu teknokratis gitu. Tetap impian dan tujuannya ada gitu ya dengan ideologis itu, tapi implikasi dan eksekusi dari ideologi itu yang bermasalah berarti. Jadi tidak bisa disalahkan ideologinya dan atau tidak terlalu ideologis atau tidak terlalu teknokratis. Kalau menurut saya seperti itu. Bahwa tidak bisa melihat itu sebagai terlalu atau tidak terlalu karena apa namanya dalam arti apa sih bang mau disampaikan gitu kan. Terus turunannya apa sehingga diteknokratiskan gitu kan. Jadi menurut saya kegagalan dan invasi dan lain-lain itu bukan bagian dari terlalu ideologis, tapi memang teknokratis pada zaman saat itu tidak terlalu baik gitu untuk mengejawantahkan semangat yang membabi buta itu gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu, bukan tidak menyalahkan antara ideologis yang terlalu dan teknokratis yang terlalu. Kalau teknokratis yang terlalu nanti sekarangnya pragmatis sekali, tidak tidak tahu arah dan impiannya apa untuk cita-cita bangsa kan gitu. Kalau ideologis sekali ya dia cuma punya impian aja, omong-omong doang aja kan. Kayak gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Pertanyaannya kemudian apakah berarti pertanyaannya adalah sisi teknokratis ini ujungnya adalah di penguasaan ilmu pengetahuannya dong. Akhirnya kita tidak bisa teknokratis kalau tidak SDM-nya tidak berpengetahuan ya gitu. Kalau cita-cita kan ya setiap orang bisa punya cita-cita dan bisa membangun ideologinya masing-masing gitu ya kalau dari sisi ideologi. Tapi kalau dari sisi demokratis akhirnya akan terjebak ini ya di pikiran saya ya. Akhirnya akan ada hierarki teknokratis gitu loh. Karena karena di dalam kepala saya itu namanya ilmu pengetahuan itu hierarkis dan kemudian namanya elit dan dalam beberapa kasus ilmu pengetahuan itu elitis ya gitu. Ya akhirnya yang bisa menikmati nuansa-nuansa teknokratis ini ya elit-elit kaum pemalas yang ada di dalam Zoom ini gitu. Ya, mas, ini malah memperjelas bahwa isi ideologisnya harus diperkuat untuk mencapai untuk tidak apa untuk tidak ada segregasi yang jelas, untuk tidak ada ketimpangan yang semakin melebar. Itu ya saling melengkapi. Tapi dengan ideologis itu kalau tidak teknokratis ya sama aja. Itu memperjelas malah argumen Bapak Syafi'i itu memperjelas. Oke. Pernyataan dari Mas Mubin itu sangat menunjukkan ideologis tuh. Jadi harus merata, harus saling melengkapi, harus adil dan seterusnya. Itu sangat ideologi. Demokrasi, meritokrasi harus dipisah yang berkualitas dengan yang berkualitas, yang mau dengan yang mau, yang mampu dengan yang mampu, yang tidak mau, yang tidak berkualitas, yang kurang mampu, tidak diberikan hak yang sama dan kewajiban yang sama dengan yang mampu dan berkualitas itu tadi. Inti dari meritokrasi itu Saya bukan tidak pada bicara satu orang. saya tidak bicara semua sama. Saya tidak bicara penyamaan hak. Semua dapat. Entah haknya itu kecil atau besar. Itu tergantung. Ya makanya harus diteknokratiskan, bukan bukan serta-merta ideologis saja, tapi juga teknokratisnya diperkuat juga untuk mengecewakan ideologis yang berlebihan itu. Betul. Ya, saya kira juga sama ya ketika membaca apa ketika yang dimaksud dengan ideologis adalah apa yang seharusnya, jadi soal cita-cita yang diinginkan dan teknokratis tentang apa adanya, tentang data, tentang rasional, itu menurut saya berarti dibutuhkan keduanya. Kita membutuhkan cita-cita untuk dicapai dan kita membutuhkan
yang seharusnya untuk menjadi pijakan tadi itu. Mungkin saya sedikit tambah apa, menambahkan sedikit. Mohon Ya, maaf kalau silakan. salah. Dari pemahaman saya, mohon maaf kalau salah. Dan ideologi itu mungkin terkait dengan pikiran, pemikiran, ide-ide, atau hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran. Sedangkan teknokrat itu kan terkait dengan kata sifat yang ya berhubungan dengan keahlian teknis ya, kerja-kerja yang profesional. Jadi kita tidak bisa mempertentangkan antara ideologi dengan teknokrat. Ya, karena dalam teknokrat itu kan pasti ketika dia melakukan kerja-kerja berdasarkan keahlian, tentu itu juga memuat pemikiran-pemikiran atau cara-cara pandang tertentu di dalamnya. Di dalam teknokrat itu juga ada ideologi-ideologi tertentu. Ya, itu mungkin saya pahami seperti itu. Saya punya analogi seperti ini. Misal saya punya uang 100.000 misalnya. Uang 100.000 saya kondisinya belum makan dan tidak sehat. Dan di hari yang sama saya harus membeli baju baru untuk pergi ke pesta. Mana yang akan saya dahulukan? Ideologis memandang bahwa nanti dulu tuh makan dan kondisiku. Yang penting aku punya baju bagus ketika aku datang ke pesta, orang melihatku dengan penampilan terbaik. Tapi teknokratis mengukur efek jangka panjangnya kemana. Ketika kesehatan dan makan saya belum terpenuhi, maka uh, kelanjutannya dampaknya akan lebih besar daripada saya membeli baju. Nah, itu ya perbedaan mendasar dari ideologi dan teknokratis. Ideologi di sini tuh bukan tentang keselamatan, bukan dan sebagainya. Tapi ideologis adalah keyakinan kita sesuatu yang kurang terukur, fiktif, imajiner. Nah, kalau yang teknokratis, keterukuran itu menjadi kunci utama. Bukan juga persoalan antara uh, di teknik dan sebagainya. Berarti ideologis itu sebuah kebodohan gitu. Nah, bukan kebodohan, Mas. Nah, itu Bisa yang jadi. dicontohkan kan bahwa cara berpikir pilihan dalam menentukan kebijakan gitu ya. Sehingga Iya, memunculkan opsi bahwa itu akhirnya memilih yang ideologis itu akhirnya jangka panjangnya tidak ada dan jangka pendeknya yang diambil. Berarti kan bukan berarti yang ideologis itu menjadi bodoh gitu loh. Apakah ideologis menjadi bodoh untuk tampil di depan orang dan tidak memikirkan apa yang di belakangnya gitu. Kalau dicontohkan seperti tadi ya. ideologis bukan kebodohan, Mas, tapi eh, pengambilan keputusan yang didasarkan hanya atau didominasi oleh keyakinan, kepercayaan, keyakinan paling Berarti paling itu menguatkan bahwa sisi ideologis dan teknokratis tidak bisa dipisah secara jelas gitu. Harus di apa namanya? Harus beriringan bersama gitu. Walaupun ada ideologis yang dicapai, tapi harus ada sisi teknokratis untuk mengerem ideologis gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Dan bukan terus harus ideologis saja, harus teknokratis saja kayak gitu. ini misal contoh lagi nih, Korea Utara itu kan sedang mengembangkan yang kita tahu, yang kita dengar, sedang mengembangkan nuklir yang luar biasa. Tujuannya apa sih mereka mengembangkan nuklir? Salah satunya agar dipandang sebagai negara yang kuat secara militer. Anggarannya besar sekali digunakan untuk pengembangan tersebut. Di lain sisi, permasalahan kemiskinan yang dialami masyarakat Korea Utara juga semakin tinggi. Padahal mungkin idealnya kan nanti dulu lah nuklirnya kita selesaikan masalah pangan terlebih dahulu. Tapi kan tidak. Nah, ini yang dilakukan oleh negara tersebut secara pandang ideologis. Yang penting eksistensi daripada negara itu dilihat. Walaupun efek jangka panjang tentang kelaparan yang terjadi itu lebih besar ketika tidak diperhatikan. Bukan ideologis bodoh, tapi tentang ke apa, kepercayaan itu tadi, keyakinan.
berarti melihat dengan kacamata yang berbeda kan, Mas Syafi'i kan, bahwa kalau dibilang ideologis atau teknokratis mau dipertentangkan ya silakan-silakan saja kayak gitu. Tapi aku melihatnya bukan seperti itu. Bahwa ideologis penting, teknokratis perlu di perlu di perlu dikuatkan teknokratisnya. Itu yang ideal. Kalau nggak tahu yang diambil setiap negara, Korea Utara, entah Cina, entah apa Amerika, entah Ukraina dan lain-lainnya itu benar atau tidak, atau kita tidak, saya tidak bisa mengukur itu ideal atau tidak gitu. Kalau dalam pikiran di awang-awang saya ya harus saling melengkapi gitu keduanya, itu aja. Itu ada pertanyaan tuh. Tanggapi dulu Mas Rofet pertanyaannya, silakan. Atau Mas Eka. Ya kalau pandangan saya jelas ya kalau itu ya yaitu itu tetap keputusan ideologis, cuman diukur dengan eh, ukuran-ukuran teknokratis. Ketika ukuran-ukuran teknokratisnya menyatakan bahwa itu masih bisa dilakukan, ya dilakukan. Kira-kira gitu aja menurut saya. Ukuran teknokratisnya memaksa maksa atau enggak? Apa? Setiap keputusan itu pasti memaksa. Bukan maksudnya ukuran-ukurannya itu kayak integritas atau enggak? Oh, ya pasti ada lah unsur-unsur paksaan dalam setiap aspek teknokratis, pengukuran-pengukuran teknokratis pasti ada. Di dalam kebijakan apapun juga pasti ada. Makanya kenapa itu menjadi pertentangan. Memang seharusnya tidak dipertentangkan antara ideologis dan teknokratis. Cuman biasanya terjadi pertentangan. Yang ideologis memaksa, pokoknya cita-cita kudu tercapai. Yang teknokratis mengukur ukurannya nggak cukup, nggak bisa ketika dipaksakan begitu. Nah, ini sering terjadi pertentangan-pertentangan begitu. Nah, Pertanyaan itu kenapa hanya Tom Lembong yang mendapat abolisi dan kasus gula masih berjalan, di lain Tom Lembong masih berjalan. Kenapa itu? Pertanyaan saya itu lagi. Silakan Mas Rofet. saya nggak tahu kalau itu ya. Karena Jokowi pisah jalan sama Prabowo. Kalau statementnya kayak gitu berarti clear itu urusan ideologis, no. Politik itu kan tentang ideologis, tentang tujuan, Iya, tentang betul. langkah-langkah. Tapi tetap Satu, ada pertimbangan-pertimbangan teknokratis. Itu pasti ada, karena itu dibutuhkan. tapi pertimbangan teknokratis itu seperti terlalu tipis gitu loh. Ya, karena itu tadi pokoknya, pokoknya. Jadi itulah. Jadi mungkin kebijakan cita-cita awalnya berbeda. Mungkin semuanya dikasih abolisi. Tapi pertimbangan-pertimbangan teknokratis hasilnya adalah ya udah cukup Tom Lembong saja. Kira-kira gitu. Jadi mungkin cita-citanya lebih besar daripada itu. Nah, itu adalah hasil dialog antara yang cita-cita ideologis dan pertimbangan-pertimbangan teknokratis. Kira-kira Ini yang gitu. kasus terakhir siapa yang siapa kasus Yang terakhir apa? kemarin Noel, Noel, Noel. ini Noel. pimpinannya Iqbal itu Nah, nah, kalau itu secara teknokratis itu sudah tidak bisa diukur itu. Udah nggak bisa itu. Dan mungkin kenapa juga Iqbal tidak tidak ada. ikut keseret? Ya, Iqbal sudah menyelamatkan diri sejak lama. Dia Padahal rela kamu menganggur demi Menaker, selamat. menaker. berarti Gitu. si Nah, kasus kira-kira menurut baru pandangan itu saya gitu, antara antara ideologis dan teknokratis itu memang idealnya tidak ada pertentangan, yaitu saling melengkapi. Ideologi memberikan cita-cita, teknokratis memberikan pertimbangan-pertimbangan atau pijakan tadi itu.
Tapi fakta yang terjadi karena sama-sama karena yang ideologis itu biasanya maksa, ngotot, ingin harus begitu, makanya sering terjadi pertentangan karena pertimbangan-pertimbangan teknokratis tidak memungkinkan untuk mencapai itu. Gitu. Aku Akhirnya ya boleh dia gini. jadi biasanya Oh, ada dialog gitu antara eh, teknokratis antara teknokrat dan ideolognya. Gitu. nah, aku boleh bilang Nah, gini nggak? maka dari itu teknokrat khususnya dalam konteks ini adalah analis kebijakan ya karena konteksnya ini tentang kebijakan publik itu memang diharuskan memiliki beberapa kemampuan teknokratis tentang analisis kebijakan terkait dengan isu yang didalami atau bidangnya. Misal di Kementerian Agama ya tentang keagamaan, di pendidikan tentang pendidikan, dan dia juga diwajibkan, diharuskan memiliki kemampuan-kemampuan politis tentang advokasi, tentang komunikasi, agar bisa mendialogkan pertimbangan-pertimbangan teknokratis itu dengan cita-cita ideologisnya. Nah, sehingga kebijakannya nanti ada di tengah-tengah tuh, ya kan? Jadi secara teknokratis juga tidak ideal, secara ideologis juga tidak mencapai cita-citanya gitu. Jadi yang ngambang semua jadinya. Berarti kurikulum kita udah tepat ini. Nah, tepat atau enggak nanti tinggal dilihat tujuannya apa, targetnya apa, ya kan? Terus berapa lama ukurannya, yang tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai berarti tidak tepat itu. Tujuannya Dan ini adalah juga mencegah. tergantung tergantung orang-orang kayak Iqbal ini apakah bisa eh, menjadi apa ya sosok yang mampu membuat kurikulum kita menjadi tepat atau tidak itu. Berarti kalau idealnya itu presiden dan wakil presiden itu adalah dua dua ideologi ini atau dua Hmm? pandangan ini, apakah presiden dan wakil presiden sekarang itu saling melengkapi? Wah, saya tidak ngomong presiden dan wakil presiden sekarang ya. Tapi kan kita bisa melihat apakah itu saling melengkapi atau tidak. Itu nggak perlu dibicarakan. Saya kira semua orang juga bisa melihat. Apa Gitu. apa apa yang dilihat apa? Ya, terserah Anda melihatnya gimana. Itu pertanyaan saya, Mas Robert. Apa? Ya, tapi menurut saya kalau top leader itu seharusnya memang yang ideologis ya. Top leader itu harus yang ideologis. Tapi dia juga harus punya apati yang teknokratis. Dan teknokratis itu kan karena spesifik, karena dia harus spesialis di bidang-bidang tertentu, jadi tidak boleh hanya satu. Itu. Jadi kalau konsepnya misalnya presiden harus ideologis dan wakil presiden harus teknokratis, ya berarti nggak boleh satu wakil presidennya harus ada banyak sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Atau nggak usah sekalian tuh. Dan apa? Kok tiba-tiba ngilang ini? Lagi ini jadi malah jadi presiden wakil presiden apa ini? Ya, Berarti kira-kira Anda itu ya. Kita balik lagi coba tentang tentang jadi kira-kira frame-nya menurut saya itu yang dimaksud Mas Safi dengan ideologis dan teknokratis kira-kira itu ya. Yang menjadi kegelisahan adalah karena tadi itu karena yang ideologis eh, terlalu memaksa dan pertimbangan-pertimbangan teknokratisnya tidak memungkinkan, maka sering terjadi pertentangan. Itu. Maka muncul kegelisahan Mas Syafi'i. Kenapa nggak kita munculkan tuh teknokratis terbaik yang mungkin bisa apa ya memberikan pijakan yang lebih Masuk Pak, tepat masuk Pak untuk Robert. ya silakan. Kalau teman-teman melihat kebijakan penambahan ya, yang ini yang lagi hot-hot ya, yang Nah, lagi kemarin demo, penambahan gaji dan tunjangan DPR itu
Itu alasan ideologis atau teknokratis? Apa yang mungkin kalau ada ideologisnya apa yang berpotensi yang dominan ideologis atau teknokratis? Apatis itu. Ya, silakan ditanggapi teman-teman. Bu Tisna ini yang ikut demo malah nggak bisa jawab. Pak Radi, Itu pragmatis dan hedonis. Tidak keduanya, Pak. Itu bagian dari kompromi antara eksekutif dan legislatif lah. Karena semua pertanyaannya kan siapa yang menentukan tunjangan mereka? Itu kan ada dasar regulasi. Itu tidak terlepas dari haknya presiden juga yang punya kuasa dan juga memang diformalitaskan dalam legislasi di badan eksekutif. Jadi ketika mereka ada satu kolam ya kita bisa apa? Gitu. Jadi sebenarnya juga tuntutan sekarang itu tidak tepat kalau hanya kepada DPR. Karena untuk sampai pada nominal itu keluar itu kan kerjasama antara pemerintah dengan DPR yang disahkan melalui PMK itu, Peraturan Menteri Keuangan. Begitu. Kalau menurut saya sih itu. Jadi ya ketika mereka main di satu kolam ya ya inilah tidak ada lagi yang ngerem gitu. Kita adalah korban. Itu aja sih mungkin. oke, berarti boleh nggak aku bilang bahwa DPR itu ideologis dan pemerintah itu teknokratis? Gitu Mas Rofet. Tidak, Mas. Ini semuanya kehilangan ideologis semua. Enggak lah, semuanya pragmatis kok itu. Ya, intinya jangan terlalu berharap dengan negara. Aku Ya, wis enggak berharapnya juga. ya, berharapnya ya beasiswa gitu-gitu aja wes, nggak usah yang lain-lain. Ya, mungkin dari saya sedikit ya, kalau bicara karena kita sudah masuk pada tahap apa ya ini, kebijakan dan juga realita ya, bukan cuma teori kan kita bahas hari ini. Bagaimana kita mengedukasi, membangun kesadaran kritis masyarakat. Kadang kan kita lupa, padahal pemilu kan baru kemarin. Lalu kita teriak-teriak hari ini, padahal kita lah yang memilih mereka. Nah, itu pekerjaan berat kita adalah bisa nggak kita 11 orang di dalam ini mendidik masyarakat kita atau minimal orang yang joget-joget kemarin itu kita punya database sehingga 5 tahun lagi mereka calon kita keluarin database itu. Ini loh yang joget-joget kemarin dari pemilih daerah mana nggak ini. Nah, kasih tuh ke daerah pemilihannya. Ini loh rekam jejak dari calonmu gitu supaya melawan lupa gitu. Itu sih. Jadi ya ya kita nikmati aja sekarang. Berarti itulah. Itu ada yang ingin menambahkan lagi, ingin menanggapi, merespon. Ya, memang itu sudah kehilangan ideologisnya. Cita-citanya Pancasilanya udah hilang semua. Syafii. Aku malah nggak tahu ya DPR joget-joget. Aku kudet. Ya, seperti itulah. Ya, tadi aku tapi meng-highlight kalau dalam konteks ini ya civil society tadi. Seperti yang disampaikan Gus Dur itu ya di era-era akhir awal reformasi itu kan bahwa yang perlu dikuatkan di dalam konteks masyarakat plural seperti masyarakat Indonesia atau relasi kuasa di masyarakat di negara dunia ketiga seperti Indonesia seperti ini itu ya civil society-nya yang diperkuat gitu. Itu bagian penting di dalam menjaga dalam tanda kutip progresi peradaban dalam tanda kutip progresi peradabannya tempat ini Nusantara Indonesia apapun namanya
Itu progresi peradabannya ya melalui civil society tadi. Ya apa namanya para pengambil kebijakan itu kan ya juga lahir dari civil society juga. Ya, ya seperti itu. Oke, udah capek. Kita lanjutkan minggu depan. Silakan Mas Irfan. Oke, kira-kira cukup ya untuk kuliah pertama pada malam hari ini. Ini kira-kira terlalu malam nggak kalau jam 8 itu? Atau kita mulai setengah 8? Kalau Ya, bisa setengah kalau delapan terlalu mas, malam. Ya, biar waktu Indonesia bagian tengah dan timur nggak terlalu larut malam mas. iya benar-benar. Mas boleh sedikit juga merikal atau Siap, siap, menyimpulkannya siap. dari apa Silakan yang Mas saya Edi. oleh malam ini. Eh, dari apa yang disampaikan oleh Mas Mubin, Mas Eka, Mas Dimas, Mas Redi, saya dapat 5 aliran dalam 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 pandangan teknokratis dan ideologis ini. Ada 5, setidaknya ada 5 aliran ya, aliran besar. Yang pertama itu dia memang ideologis, yang kedua itu dia teknokratis, yang ketiga itu di tengah-tengahnya antara teknokratis dan juga ideologis, dan yang keempat itu adalah teknokratis yang disisipi oleh ideologis, dan yang kelima adalah ideologis direm oleh teknokratis. Itu 5 aliran yang saya rasa dalam diskusi kita malam ini yang dikemukakan oleh teman-teman. Nah, di sini saya mencoba untuk meletakkan diri saya di aliran mana, tapi ternyata saya sulit untuk meletakkan di mana semestinya ketika nanti saya untuk melakukan analisis suatu kebijakan atau strategi kebijakan publik. Karena kenapa memang kita tidak bisa berat sebelah, kita juga tidak bisa seimbang, atau kita memang pada satu keadaan harus berat sebelah, atau pokoknya semua itu kita harus meletakkan diri pada 5 aliran ini. Mungkin dalam satu kondisi kita harus ideologis, pada satu kondisi juga kita harus teknokratis, atau pada satu kebijakan kita harus mengambil teknokratis dan ideologis, atau bisa juga pada satu keadaan kita harus teknokratis yang disisipi oleh ideologis, atau pada satu keadaan kita juga harus eh, teknokratis yang disisipi ideologis, atau ideologis yang direm oleh teknokratis. Jadi 5 aliran ini saya letakkan posisi saya juga susah untuk mendeteksi di mana saya berada gitu. Entah teman-teman itu Mas Mubin ideologis, Mas Dimas teknokratis, Mas Eka eh, apa tadi ideologis ya, Mas Mubin di tengah-tengahnya. Terus ada lagi pandangan yang teknokratis disisipi oleh ideologis. Saya susah untuk saat ini untuk menentukan. Tapi satu keyakinan bahwasannya ketika saya nanti dikasih kesempatan untuk mengambil kebijakan, maka bisa jadi saya berada di kelima-limanya. Oke, mungkin itu Mas. Siap, terima kasih Mas Dil. Semoga segera diberi kesempatan untuk mengambil kebijakan. Pijakan dompet sendiri. Oke, kita cukupkan ya untuk pertemuan pertama ini. Untuk selanjutnya berarti besok pertemuan kedua itu materinya atau temanya tentang sistem thinking dalam kebijakan publik. Oh ya, ini kan dia seharusnya ya, dan Dias itu nggak bisa. Sibuk. Ya, karena dia Nggak sibuk mampu. ini memilih beras kualitas pilihan. Nah, kira-kira ada yang bisa menggantikan nggak? Eka mungkin bersedia? Ya, itu bisa kan. Mana kamu? Aku apa mas? Sistem thinking dalam kebijakan publik. Bisa, bisa kan, bisa. Sambil gue jadi GPT lah. Kalau Aku nggak mau gue GPT kok lebih. ya dicoba. Oke, siap. Ya, Berarti pertemuan selanjutnya Eka, oh, moderatornya Salsa Zila. Salsa berarti.
Oke ya. Berarti pertemuan selanjutnya hari Rabu jam setengah delapan ya. Kalau bisa kita mulai biar teman-teman yang dari Indonesia Tengah dan Timur tidak terlalu malam. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Ini juga dalam rangka menolak lupa. Semoga memberikan manfaat bagi kita masing-masing. Sekian, mungkin ada statement terakhir Mas Syafi'i Tetap malam semangat, ini. kita lanjut minggu depan. Kita lebih Ya, memiliki sisi lebih teknokratisnya gitu ya. Meskipun nuansa perdebatan ideologisnya harus tetap terasa. Ini ya. saya akhiri. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Live. Iki harus diupload Mas, ngono Mas. Nggak apa-apa. Nggak upload ya. Sana langsung Orang jelas maksudnya orang usah di orang usah di publik di link kayak lo. Gue bahan Ini anu dok. diamanti lah. Oh, oh. ya ya Only ya, ya. punya link itu loh. Yang penting Ya, diaman. oke. Kak, Dan itu Kak. Jadi apa Kak awakmu Kak saya Kak? Mas, jadi apa ki? Aku daftar PDP, kasih tutor, Jadi apa? daftar LPDP, PDP. Jadi gitu tutorial Mas Safi itu. Lolos orang kah? Admin. administrasi mas. biar lanjut. Sering-sering mock up wae iku. Oh, oh. Ya biasa. Oh, Ojo karo Mas Safi karo Mubin. Mas Safi tidak terbukti. Tidak profesional. Dua kali gagal. Yang golek Loh, liane. aku sudah 4 kali dibimbing Mas Safi yuk gak lulus-lulus. Nek mending ki kowe soalnya sih milih sing berbayar, ku Oleh profesional. ya kak, mending sing berbayar. Profesional, Heeh. proper. kalau cara bayar itu. Niat tenan. Oh, Nek ini tak dibayar ki subsidi. kowe Oh, bayar subsidi. sendiri. Robet sing wis oleh tunjangan Nah, gitu. terus Itu mulai tuh. ah, Gaji 2 juta posisi lagi ya. ini, Kayak gaji 2 juta ya, Mas. Nah, sedih. channel Orang yang zakat apa mas? gaji 2 juta. Yang Apa? berbayar itu, yang berbayar, B? yang berbayar. Mas Safi mungkin. Apa berbayar? Oke yo. Sing link, link saya. Ora apa yang golek YouTube sing kira-kira apik, terus golek iku nih. Hmm. Itu orang yang Biasanya ono orang wis. ya aku tak boleh mas. Yo. Nek satu saya di lah. Di luar itu yo itu harus Mas Safi yang sudah menerima manfaat biaya negara selama puluhan tahun. Turu. Ada tamu. Cok mana? Guys, oke.